Hai hai hai, selamat datang di Indahnya Belajar Akuntansi. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mata kuliah Akuntansi Manajemen bersama Indahnya Belajar Akuntansi. Tahapan pembelajaran untuk mata kuliah Akuntansi Manajemen yang pertama adalah konsep dasar akuntansi manajemen, bab kedua adalah konsep biaya dan pembebanannya. Bab 3 adalah perilaku biaya aktivitas. Bab keempat adalah harga pokok variabel. Bab kelima adalah perhitungan biaya berdasar pesanan. Bab keenam adalah perhitungan biaya berdasar proses. Bab ketujuh adalah hubungan biaya, volume, dan laba. Bab 8 adalah keputusan harga jual. Bab ke-9 adalah anggaran. Dan yang terakhir bab 10 adalah menilai kesehatan perusahaan. Kita mulai dari bab yang pertama mengenai konsep dasar akuntansi manajemen. Di sini ditampilkan tentang siklus akuntansi manajemen. Siklus akuntansi manajemen itu merupakan sebuah rantai produksi sebuah perusahaan. Kegiatan sebuah perusahaan harus dijalankan sesuai dengan siklus akuntansi manajemen. Yang pertama diawali dari input atau masukan. Input atau masukan berisi tentang transaksi-transaksi yang dilengkapi dengan faktur, kwitansi, penerimaan kas, pengeluaran kas, serta memo. Kemudian untuk proses hal-hal yang harus dilakukan yang pertama adalah mengumpulkan, mengukur, menyimpan, mengolah, menganalisis, melaporkan, dan mengelola. Setelah input dimasukkan, kemudian masuk ke dalam tahapan proses. Yang terakhir adalah output atau di sini adalah keluaran. Keluaran yang terdiri dari laporan khusus, biaya produk, anggaran, laporan kinerja, dan komunikasi personal. Sebenarnya untuk siklus akuntansi manajemen atau siklus-siklus yang lain gitu ya, itu memang terdiri atas 3 dasar ini. Yang pertama adalah input atau masukan, yang kedua adalah proses, dan yang ketiga adalah output atau keluaran. Jadi kalau mahasiswa ataupun kalian nanti menentukan ingin merencanakan sebuah kegiatan ya untuk mengetahui hasil akhirnya, kalian harus menjalankan siklus ini. Input masukannya itu apa, kemudian apa yang harus kalian lakukan atau prosesnya apa gitu ya, dan kemudian nanti outputnya atau keluarannya berupa apa, hasil akhirnya nanti berupa apa. Nah, di sini ada tambahan pengguna atau user ya. Jadi setelah hasil akhir itu sudah dihasilkan gitu ya, maka hasil itu atau laporan-laporan yang sudah dibuat itu nanti akan dipakai untuk siapa gitu ya. Maka di sini ada tambahan pengguna atau user. Nah, di sini. Nah, pengguna atau user ini bisa dari pihak internal maupun eksternal. Ya, jadi pengguna atau user ini ada dari pihak internal dan ada dari pihak eksternal.
Pengguna untuk internal itu biasanya berasal dari manajemen perusahaan itu sendiri. Kalau dari pihak eksternal itu biasanya berasal dari pihak ketiga, misalnya investor, perbankan, perpajakan, dan lain-lain. Nah, kemudian setelah pengguna atau user baik dari internal maupun eksternal itu sudah mempelajari atas laporan-laporan yang sudah dihasilkan, dianalisa, kemudian terakhir adalah mereka memberikan keputusan. Mereka akan memberikan keputusan kepada perusahaan. Ya, mereka akan memberikan keputusan kepada perusahaan. Berupa apa? Berupa input. Jadi nanti semuanya ini adalah change gitu ya. Jadi rantai, sebuah rantai yang tidak terputuskan. Gitu. Tetapi saya ulangi lagi, Butia ulangi lagi bahwa untuk siklus itu berasal dari input, kemudian dilakukanlah proses dan menghasilkan sebuah result yang nantinya akan dipakai oleh pengguna. Ya, jadi pengguna ini adalah tahapan akhir gitu ya. Boleh nggak Bu Tio nggak pakai pengguna, hanya input, proses, output? Boleh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tetapi kalau kalian ingin membuat secara lengkap ya, maka harus ditambahkan dengan pengguna atau user. Ya. Kalau secara umum, siklus secara umum ya hanya ada 3 itu aja, yaitu input, proses, dan output. Tetapi kalau kalian ingin lebih lengkap ya, rantai nilai perusahaan itu tambahkanlah dengan pengguna. Jadi itu jelas, oh laporan akhirnya ini, hasil akhirnya ini nanti tuh yang memakai tuh pihak siapa. Nah, itu akan jelas. Seperti itu. Inilah gambaran dari siklus akuntansi manajemen atau rantai nilai perusahaan. Gambarannya seperti ini. Nah, kemudian berikutnya adalah mengenai akuntansi sebagai suatu tipe akuntansi. Ya, jadi akuntansi sebagai suatu tipe akuntansi. Kita tahu bahwa akuntansi manajemen gitu ya. Akuntansi manajemen itu tidak hanya kita belajar mengenai konsep-konsep manajemen secara murni, tetapi kita juga belajar mengenai konsep-konsep yang ada keterkaitan dengan akuntansi juga. Ya, jadi kalau akuntansi manajemen itu adalah perpaduan antara akuntansi beserta manajemen dijadikan satu. Oleh karenanya, mata kuliah akuntansi manajemen ini lebih complicated daripada mata kuliah akuntansi keuangan itu sendiri maupun manajemen murni. Karena akuntansi manajemen ini adalah gabungan dari kedua bidang konsentrasi itu. Ya, jadi kalau kita ingin mempelajari akuntansi manajemen secara utuh, ya, kita yang pertama juga memang harus tahu dasar akuntansi, dan yang kedua kita juga harus tahu dasar dari ilmu manajemen. Nah, di sini nanti Bu Tio akan memberikan penjelasan mengenai perbedaan antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Perbedaannya apa sih? Sama-sama akuntansi, tapi yang satunya mengarah ke akuntansi murni, sedangkan yang kedua adalah mengarahnya ke manajemen terapan, ya gitu ya. Perbedaannya di mana? Sama-sama di sini akuntansi, ya. Nah, yang pertama itu sebenarnya bisa dilihat dari sisi pengguna utama. Kemudian ada pembatasan pada masukan dan proses. Kemudian ada jenis informasi. Kemudian ada yang namanya orientasi waktu. Kemudian ada yang namanya tingkat agregasi, dan yang terakhir adalah keluasan. Jadi ada 6 hal yang membedakan antara akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen. Oke, kita lihat yang pertama mengenai pengguna utama. Untuk akuntansi manajemen ya, itu fokusnya adalah fokus internal. Ya, fokusnya adalah fokus internal.
Sedangkan untuk akuntansi keuangan itu adalah berfokus pada eksternal dan internal. Ketika kita flashback lagi bahwa sebelumnya Bu Tio sudah menjelaskan mengenai rantai nilai perusahaan tadi atau siklus akuntansi manajemen tadi, kita tahu pada hasil akhirnya atau outputnya tadi. Outputnya tadi ada banyak laporan ya, ada laporan keuangan, ada laporan harga pokok produksi dan lain-lain. Kalau untuk laporan keuangan ya, berarti ini fokusnya adalah ke akuntansi keuangan. Berarti fokusnya ke siapa? Ke pihak eksternal. Tadi pihak eksternalnya ada apa aja? Ada pihaknya apa aja? Oh, ada pihak bank, ada pihak investor, ada pihak pajak, kreditor, dan lain-lain. Selain pihak eksternal untuk akuntansi keuangan gitu ya, misal kita ngomongnya atau memberikan contoh adalah laporan keuangan gitu ya. Laporan keuangan, misal outputnya adalah laporan keuangan. Laporan keuangan selain pihak eksternal yang pakai juga ada pihak internal. Jadi perusahaan pun, manajemen perusahaan pun juga harus tahu ya perkembangan tingkat kesehatan proforma keuangan perusahaan. Manajemen juga harus tahu. Jadi selain pihak eksternal, pihak internal pun juga harus tahu. Ya. Kalau outputnya berupa laporan harga pokok produksi, berarti itu fokusnya ke akuntansi manajemen. Karena fokusnya adalah internal. Laporan harga pokok produksi tidak boleh gitu ya, tidak boleh di-sharekan, dibagikan kepada pihak eksternal. Karena itu akan menimbulkan istilahnya bisa dijadikan sumber utama oleh pihak pesaing kalau itu nanti dibagikan kepada pihak eksternal. Misal laporan harga pokok produksi, kita tahu bahwa laporan harga pokok produksi itu selain biaya-biaya produksi, ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, kemudian ada biaya overhead pabrik misalnya. Biaya-biaya yang inti, kemudian nanti endingnya adalah kita bisa tahu harga pokok per unitnya itu berapa. Kalau kita share ke pihak eksternal, itu nanti akan menjadi momok bagi perusahaan itu sendiri. Hal-hal yang penting akan diketahui oleh pihak pesaing. Nah, ini akan merugikan perusahaan. Jadi kita harus tahu mana laporan yang berfokus pada akuntansi keuangan dan yang berfokus pada akuntansi manajemen. Mana laporan yang bisa di-share ke pihak luar, mana yang tidak boleh. Jadi besok kalau kita kerja seperti itu, misal kita kerja di bagian keuangan atau kita bekerja di bagian HRD, misal kita manajemen. Ada beberapa informasi-informasi yang boleh diberikan kepada eksternal, yang tidak boleh diberikan kepada eksternal. Kita harus bisa memilah itu. Itu dari pengguna utama. Kemudian ada pembatasan pada masukan dan proses. Kalau akuntansi keuangan ini mengikuti aturan tertentu dari pihak eksternal. Mengikuti aturan tertentu dari pihak eksternal. Kalau akuntansi keuangan, membuat laporan keuangan harus didasarkan pada PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Ya, seperti itu. Jadi kalau akuntansi kita ingin membuat laporan keuangan, di mana laporan keuangan dibagi menjadi 6. Saya ulangi lagi, laporan keuangan sesuai dengan standar PSAK terbaru dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah laporan perubahan posisi keuangan atau disingkat dengan neraca. Yang kedua adalah laporan laba rugi komprehensif atau mungkin kalian tahunya laporan laba rugi gitu ya. Yang ketiga adalah laporan perubahan modal. Yang keempat adalah laporan laba rugi. Yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan, dan yang terakhir yang keenam adalah laporan keuangan komparasi. Nah, laporan laporan keuangan ini itu harus disusun berdasarkan pada PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang sudah dibakukan.
yang bisa diterima umum. Nah, sedangkan untuk laporan harga pokok produksi, tadi kalau Bu Tia masih contoh ya, berarti masuk ke ranahnya akuntansi manajemen, itu tidak ada aturan yang mengikat. Jadi apabila laporan-laporan itu digunakan untuk pihak internal perusahaan ya, itu tidak ada aturan khusus, standar khusus ya, standar khusus yang nantinya akan dipakai oleh perusahaan. Selama perusahaan itu menetapkan sebuah kebijakan dan disetujui oleh internal perusahaan itu sendiri, maka itulah yang ditetapkan. Tetapi kalau laporan keuangan tidak bisa. Setiap membuat harus didasarkan pada standar umum. Karena kenapa? Karena penggunaannya ada pihak eksternal. Kalau kita tidak menggunakan standar umum, nanti pihak eksternal tidak bisa membaca, tidak bisa menganalisa. Nanti akan menimbulkan pengambilan keputusan pihak eksternal itu menjadi salah. Ya, seperti itu contohnya. Sedangkan jenis informasi untuk akuntansi keuangan, informasi keuangan yang bersifat objektif. Ya, sedangkan akuntansi manajemen itu informasinya berupa informasi keuangan dan non keuangan. Nah, ini ada sesuatu perbedaan yang sangat signifikan. Kalau akuntansi keuangan berarti isinya adalah informasi-informasi yang ada keterkaitan dengan keuangan. Ya, proses pembuatan keuangan, kebijakan-kebijakan dalam pembuatan laporan keuangan, metode-metode yang dipakai dalam pembuatan laporan keuangan. Berbeda dengan akuntansi manajemen, berfokusnya pada informasi keuangan dan non keuangan. Untuk informasi keuangan, ya, untuk informasi keuangan seperti tadi kita misal ingin membuat laporan harga pokok produksi. Berarti kita harus tahu dulu biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli bahan baku, untuk membayar biaya tenaga kerja atau BOP, kita harus kumpulkan dulu. Dan informasi-informasi di luar itu yang non keuangan berarti informasi kualitatif gitu ya. Misal nih kita mendengar informasi dari luar mengenai harga pasar di luar. Jadi ketika kita ingin menentukan harga per unit, kita harus komparasi, kita harus melakukan riset, kita harus melakukan development ke pasar, ke market. Nah, informasi-informasi yang seperti itu namanya informasi non keuangan atau informasi kualitatif yang tidak ada keterkaitan dengan numerik atau angka. Ya. Jadi akuntansi manajemen lebih complicated sebenarnya daripada akuntansi keuangan. Kalau keuangan jelas dia hanya berdasar pada informasi secara objektif atau kuantitatif, numerik angka. Tapi kalau akuntansi manajemen selain informasi berupa angka, dia juga memerlukan informasi-informasi yang ada keterkaitan dengan informasi kualitatif. Sekarang orientasi waktu. Orientasi waktu untuk akuntansi keuangan itu berorientasi historis. Sedangkan untuk akuntansi manajemen itu penekanan pada masa yang akan datang. Maksudnya gimana ini Bu Tia? Maksudnya seperti ini. Tadi kalau kita contohkan untuk akuntansi keuangan, laporannya adalah laporan keuangan. Perusahaan membuat laporan keuangan itu didasarkan pada data historis. Laporan keuangan dibuat setiap akhir periode, setiap akhir tahun tutup buku. Misalnya tanggal 31 Desember. Berarti informasi-informasi di bulan Januari ya sampai Desember ya, itu dijadikan dasar perusahaan untuk membuat laporan keuangan. Gitu. Jadi data-data yang dulu sudah pernah dilakukan perusahaan itu dijadikan dasar untuk membuat laporan. Tetapi kalau akuntansi manajemen itu penekanannya pada masa yang akan datang. Gitu. Jadi misal tadi adalah harga pokok produksi. Harga produksi selain ada biaya-biaya yang diakumulasikan, ya, di situ ada yang namanya membuat yang namanya harga pokok per unit. Harga pokok per unit berarti ini ada kaitannya dengan ya,
dengan harga yang nantinya akan dikeluarkan di pasar. Orientasinya adalah ke depan. Kira-kira kalau perusahaan menentukan harga sekian, di lapangan itu laku apa tidak? Jalan apa? Tidak. Jadi orientasinya adalah ke depan. Ya. Sedangkan dari tingkat agregasi, di sini kalau akuntansi keuangan adalah informasi mengenai perusahaan secara keseluruhan. Kalau akuntansi manajemen adalah valuasi dan keputusan internal didasarkan atas informasi yang sangat terperinci. Ya, jadi kalau dilihat dari tingkat agregasi, kalau akuntansi keuangan ya jelas gitu ya. Jadi informasi yang ada keterkaitan dengan keuangan secara keseluruhan itu nanti akan masuk ke dalam akuntansi keuangan. Tetapi kalau akuntansi manajemen tadi adalah evaluasi atau keputusan-keputusan internal ya yang didasarkan atas informasi, baik informasi keuangan maupun informasi dari manajemen, informasi keuangan maupun non keuangan. Jadi ada dua informasi yang nanti dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan. Ya, sedangkan yang terakhir di sini perbedaan yang terakhir adalah keluasaan. Akuntansi keuangan itu lebih independen, sedangkan akuntansi manajemen ini sangat luas dan multidisiplin. Yaitu memang jelas independen. Kalau independen ya berarti laporan keuangan ini ya ini tidak ada keterkaitan atau ketergantungan dengan pihak-pihak lain. Jadi membuat laporan keuangan hanya didasarkan pada data yang ada. Ya, yang benar seperti itu. Jangan sampai membuat laporan keuangan dibuat laba meskipun hasilnya kok rugi gitu ya, supaya disukai sama manajemen misalnya, itu tidak boleh. Harus benar-benar didasarkan pada data. Tetapi kalau akuntansi manajemen tuh enggak. Karena akuntansi manajemen setelah tahu data keuangan dan non keuangan gitu ya, itu nanti akan diambil sebuah keputusan. Keputusan itu bisa keputusan yang berbau keuangan atau yang berbau non keuangan. Makanya di sini ada keterangan multidisiplin. Nah, itulah perbedaan-perbedaan dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen.